Halo, halo. Halo, masuk Pak. Halo, halo. Siap. Oke, sebentar. Ya, gimana Kamila? Bentar Mas. Siap, siap. Oke, ini langsung dimulai aja ya. Ya, Bagus sepakat. kayaknya nyusul aja. Oke. Oke, oke. Oke, selamat pagi Pak, Mas, dan teman-teman. Buat hari ini itu sebenarnya ada beberapa hal Mas yang perlu dikonfirmasi kembali terkait requirement-nya. Mm-mm. Ini aku langsung share ini aja user flow. Oh ini bentar. Share tab. Oke, udah masuk kah? Oke, udah. Oke, jadi kemarin itu sempat review IRD juga sama Pak Syafi'i. Nah itu menemukan Ah, beberapa hal ya revisi-revisi lah. Mau tanya ini Mas, buat pembelian ini kan restock. Nah kalau misal restock itu best practice-nya biasanya kalau berdasarkan IRP itu kan ada tahapan kita ngasih dulu quotation Proses request. R request dulu terus Ya, habis itu request for quotation terus habis itu mengajukan quotation baru PO kan purchase order. ya proses order. Nah itu apakah untuk ini Sembako Express itu sekompleks itu atau Ah, ada beberapa proses yang langsung loncat aja gitu? oke. Ah, ya menarik sih. Kalau sistem yang pernah aku kerjakan ya, contohnya kayak sistem eh, logistik dan apa MMS terkait ini maintenance system. Nah, itu kebanyakan dia pengadaan barangnya lewat purchase request dulu, terus dari nanti ada admin HO sendiri itu harus approve, terus dari HO itu harus dikirim ke pusat buat persetujuan pusat. Nah, itu memang ada kalau di RP. Cuman kalau diterapkan di sini kayaknya overkill sih. Iya sih Ya, mas. karena ya resource-nya Sembako Express, maksudnya yang operasionalkan itu juga masih gaptek ya. Jadi kalau dibuat proses yang terlalu jelibet nanti malah bingung. Jadi Hmm, itu bisa untuk sistem ini bisa di skip, diloncati untuk proses request, jadi langsung ke proses order aja. oke. Gitu Berarti sih. langsung ke PO-nya itu ya mas? Ya langsung ke pembelian itu proses order sih. Hmm, oke. Terus ini sih yang cash Mm-mm. ini kan pilih jenis pembayaran. Berarti itu lebih ke opsi status ya. Maksudnya Eh, cash atau kredit. Nah, betul. kalau misal cash ini kan masuknya ke kas masuk, kalau misal tidak sebagai Piutang. hutang. Ya Hutang, betul. hutang. Kan ini purchase. Ya. Saya kemarin gimana ya? Kalau misal hutangnya itu based on PO-nya, nomor PO-nya itu gimana Mas? Hutangnya based on nomor PO. Jadi dilacaknya ya pakai nomor PO, pakai Heeh. itu ya, invoice. Jadi dua nomor referensi gitu. Mm-mm. Pakai Eh, invoice sih. Mungkin aku Ya jump in bisa ya. Pak. Ya bisa. Bu Kamila lupa kayaknya. Iya. Jadi kalau ini kan dari Flu ya, Jar ya. Jadi ya, ketika di Flu itu mereka kan bikin IRD-nya karena apa yang ada di proses Flu itu kan masih sangat generik sehingga dari ya. teman-teman engineering mesti bikin
yang lebih spesifik dan detail kan. Nah, biasanya Ya, kalau di engineering itu kan bikinnya ERD. ya. Nah, pas bikin ERD, di proses cache itu dia bikin tabel cache untuk mencatat itu. Mm-mm. Nah, ini kalau di sistem desain itu kan tidak ada salah benar ya, tapi lebih kepada apa yang paling tepat kan gitu, Ya. sesuai dengan konteksnya. Nah, menurutku ini bisa tidak tepat, tidak efektif, bisa jadi efektif. Misalnya nih, contoh yang tidak efektif. Kalau ini hanya jenis pembayaran doang, gitu ya. Ngapain kemudian ini proses pembayar apa namanya? Sebentar ini geser ke kiri. Nah, Pembelian. pembelian itu kemudian juga dicatat di tabel cash, gitu. Mm-mm. Itu kan tidak tepat kan. Jadi nyatat di sini di transaksi pembelian, terus juga dicatat pembayar apa namanya datanya di tabel cash lagi. Heeh. Kan akan ada redundant data. Nah, Eh, ya, lanjutkan ya, dulu. nah kan itu kan jadi ada redundant data, ya kan Jar, ya. Oke. Gimana? Kenapa kok dibuat dua itu karena ini sih untuk memisahkan nanti di laporan juga sih Pak. Jadi mungkin untuk purchasing ini buat konsumsinya gudang aja. Nah, untuk khusus yang apa cash, yang transaksi cash itu buat konsumsi si finance. Nah, tapi dua dua ini ngeling gitu. Ada relasi di situ. ID pembeliannya di transaksi kasnya itu ada relasi ID pembelian itu sih. Pertanyaanku, kenapa harus itu kemudian dicatat di dua hal? Karena kalau untuk mengkonsumsi report saja, itu kan bisa difilter. Mm-mm. Misalnya kalau untuk teman-teman yang gudang, cash gitu ya. Uh, Ini konsumsi di sini maksudnya dia menerima laporan, report, atau gimana? Itu dulu. jadi dipisahkan sesuai ininya sih ya. Eh apa? Oh, beratnya circle-nya. Jadi nanti kan apa? Kas ini, transaksi kas ini kan bukan hanya untuk pembelian kan, karena ada hutang bisa jadi di situ untuk kas keluarnya atau kas masuk ketika ada pembayaran. Jadi sesuai domainnya. Jadi domainnya finance, semua transaksi itu eh, kas masuk kas keluar itu masuk di tabel kas masuk dan kas keluar terlepas nanti sumber datanya itu dari mana. Jadi jadi satu gitu Pak. Jadi kalau ambil summary gitu, ambil history transaksi kas itu bisa di rentetin di sesuai dengan sumbernya itu. Sumbernya itu asalnya dari mana? Dari pembelian kah atau dari penjualan kah berdasarkan relationnya itu atau ID referensinya. Nah, kalau dijadikan pembelian aja, nah nanti kalau ada kas yang dari hutang berarti harus ambil dua tabel di onion gitu. Gimana kalau yang cash dari gudang itu kira-kira nanti transaksinya apa? Kas yang dari hutang, Oh, hutang. iya. Pembelian kan ada yang cash, yang tunai tadi, yang Hmm. tadi membuat record di transaksi kas ketika pembelian cash. Terus juga ada yang hutang. Jadi kalau hutang kan nggak dicatat di kas kan, belum dicatat, tapi dicatatnya di hutang. Nah nanti Kamu maksudnya catat itu waktu proses di finance kan atau di accounting kan? ya Oke. untuk generate ininya transaksi kasnya. Terus nanti waktu di hutang ketika ada pembayaran, selain mengurangi di tabel hutangnya itu juga akan generate lagi di transaksi kas itu. Jadi kayak semacam jurnal transaksi di situ, transaksi kas itu. Oh, kamu bener-bener pisahin dari sisi struktur, nggak di Iya, tagging atau filter. iya, benar tak pusatkan Hmm. sih berdasarkan domainnya, domain sistem, domain flow-nya. Oke.
Kalau di jurnal transaksi kan kita bisa pasang transaksi apapun kan sebenarnya, baik AP maupun AR kan, account payable atau account receivable. Mau bayar dan bayar mundur, bayar cash itu kan hanya masalah TOP doang, Jar. Berdasarkan invoice kan begitu. Kamu kan misalnya nggak bisa, ini kan pembelian itu kan berarti kita PO kan. Nah, itu kan. Kamu kan nggak bisa lakukan payment atau pembayaran kalau nggak ada invoice kan dari supplier. Benar kan? Nah, suppliernya kirim invoice, terus kamu invoice-nya itu dimasukkan kan di jurnal kan. Jadi ada di sini itu bisa dari proses itu langsung kasih Pak, tanpa harus terbit invoice karena bisa di lapangannya sih kadang transaksinya kayak ya transaksi langsung gitu sih. Nota dari terbitnya, bukan invoice yang nanti akan dibayarkan ini sih. Jadi ada dua tadi, cash ataupun kredit. Bayanganmu di tabel cash itu nanti datanya apa? Di transaksi kas. Ya di tabel cash ya. Di tabel kas itu Cash. ya. Jadi di situ hanya ada pencatatan kas masuk dan kas keluar sama referensinya, referensi transaksinya dari mana. Referensinya CPO berarti ya. Bisa PO, bisa hutang tadi ya, makanya ada dua sumber. Karena sumbernya masuknya itu dari dua atau tiga yang dia benar-benar transaksi dari kas masuk kas keluar ya, yang tidak ada yang Kalau tidak cash, berupa operasional. oke, kalau cash itu prosesnya dari PO dirilis, itu langsung Generate generate cash cash keluar di transaksi cash atau perlu manual? langsung generate ketika sudah approve atau simpan. Ada approve nggak, lupa saya. Simpan. Adanya Oh iya, simpan itu langsung generate. Nggak perlu approval berarti? Karena di sini itu pembelian itu ranahnya admin, jadi langsung sih Pak. Karena kan kita role-nya cuma 3. Nggak apa-apa kalau itu memang business requirement ya. Maksudku kan nanti itu juga ada potensi fraud juga kan. Iya sih, Makanya aku bilang kemarin ke teman-teman, ini tergantung. Kita kembalikan ke business requirement-nya. Kalau memang business requirement-nya hanya mensyaratkan seperti ini, ya dijalankan. Gitu. Jadi ketika di-save, langsung bikin transaksi cash uang keluar kan begitu. Tapi belum di jurnal kan berarti, cuma mencatatkan uang keluar doang kan. Oke, mungkin setelah dipikir-pikir butuh ini sih. Butuh posting. Saya baru ingat. Nah, maksudku itu tadi. Jadi kita kan nggak perlu tabel cash dan keluar itu tidak yang kemudian milih jenis pembayaran kok cash enggak, kayak gitu maksudnya. Nah, teman-teman juga kemarin di kampus itu bayangannya belum ada tabel cash itu nanti datanya apa sih isinya. Kalau data transaksi dari pembelian itu di copy paste, di record ulang, gitu kan, di situ, berarti kan redundant. Nah, buat apa? Makanya aku dulu pengen tahu dulu konsumsi yang di bagian gudang, di bagian finance itu konsumsi yang seperti apa? Kalau dia hanya butuh report dari tabel pembelian penjualan kan kita bisa bikin filtering kan. Bikin report yang memang sesuai dengan kebutuhannya mereka tanpa harus memisahkan atau menduplikasi data dari tabel satu ke tabel yang lain. Maksudku gini sih, kalau memang requirement-nya memang seperti itu dan nanti ketika dipasang approval itu malah jadi blocker buat mereka karena memang role-nya belum ada dan maturity organisasinya sangat rendah, ya nggak apa-apa tanpa ada approval. Jadi tapi harus dipastikan, Pak, ini ada atau siapalah customer-nya, ketika ini dilakukan, ini ada potensi fraud atau potensi bocor halus lah kalau bahasa sederhananya. Karena kalau admin sudah nge-approve, sudah proses, berarti kan nggak ada cek sama sekali. Ya bablas itu pertama itu.
Terus nanti ada posting kan, kadang ada accounting kan. Nah kalau accounting kan harus diposting kan. Jadi Ya, counter boleh transaksi, tapi posting pengakuannya lah. Itu kan di akhir bulan. ya, Makanya ada jurnal, ada apa gitu. Apalagi ini utamanya untuk mengeluarkan uang, Sar. ya, Lek pembeli, lek penjualan, uang masuk santai wae, gak usah approval-approvalan ya kan. Gas aja wis. Uang masuk soalnya. betul. Ya kan. Uang keluar kan sensitif itu. Mm, Itu sih. Jadi kemarin concernnya di situ, di ranah itu. Makanya aku kemarin, kita perlu ngobrol lagi sama Fajar dan Amar. Requirement-nya itu ini seperti apa. Kalau memang requirement seperti ini, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kita tahu betul ada beberapa hal yang bisa diimprove lah, gitu sih. Jadi, Oke, mungkin perubahannya ini sih, yang di purchasing PO tadi ada setelah simpan nggak langsung generate ya, dia, ada approval di situ. Nah, approval ini tujuannya untuk, ke transaksi kas, itu. Terus kedua, tadi kan tanya di transaksi kas itu ada basis apa, datanya seperti apa. Jadi, transaksi kas itu bukan menduplikat dari PO ataupun hutang ya. Jadi transaksi kas ini khusus buat, nge-record dia kas aja. Nah, jadi bisa jadi karena di hutang ini ada, multi bayar ya. Jadi setiap ada bayar, apapun itu kas masuk, kas keluar, ataupun di transaksi yang sama ya, hutang yang sama, biaya bayarnya nyicil itu di transaksi kas pasti akan record baru, itu bisa fungsinya kasih itu. contoh agak spesifik aja. Oke, jadi, eee, ibaratkan transaksi kas ini domainnya kasir sih. Jadi setiap ada, terima uang, kasir terima uang ya ibaratnya terima uang. Nah itu akan terjadi transaksi baru di, eee, record baru di transaksi kas. Nah, tinggal nanti referensinya itu dari mana. Bisa jadi dari PO yang langsung, bayarnya cash berarti kan full, atau dia dari pembayaran hutang maupun piutang yang, sifatnya langsung lunas ataupun masih nyicil, kayak gitu, transaksi kas. Jadi bukan bukan copy paste ya dari anunya. Dia tinggal, ngambil referensinya aja sama relasi. Untuk, datanya itu, murni hanya, eee, finance sih. Kalau cash kan gampang ya, Jar ya. Orangnya datang, misalnya, ini kita contoh dari penjualan lah. Mhm, Orang datang ke toko, terus melakukan transaksi, diterima cash, itu mestinya kita nggak perlu masuk penulis secara manual melalui proses pastinya di transaksi kas kan, karena ada iya, proses penjualan. mhm, Itu nggak perlu dibuatkan proses lagi untuk menambahi di nulis record di tabel kas atau di transaksi kas. Nah, hah? untuk pembelian, kan kita pembelian nih. Kalau kita pembeliannya cash, itu kan biasanya modusnya, misalnya aku jadi kurirnya, Fajar jadi kasirnya. Fajar akan kasih uang dulu kan ke aku. Safi tolong belikan ini kemana, kan begitu. Mhm. Nah itu udah dicatat kan, Jar? Atau nunggu barangnya datang terus dicatat? Eee, karena ini pakai, pas di awal sih aku pakai metode ini sih, pencatatan accrual sih. Apa sih yang kebalikannya accrual? Bukan accrual. Jadi Apa? dia diakui uangnya itu ketika ada ini, Barang kan? transaksi pembelian, ya barangnya. Bukan waktu, Oke. jadi belum dicatat waktu masih belum ada transaksi PO. Oke, berarti kamu ngasih uang doang. Ini belum ngomong data flow ya, ngomong ke proses flow. Mhm, Tak ulang lagi. Jadi Fajar jadi kasir, aku jadi kurir. Fajar ngasih aku uang, suruh belikan pipa misalnya ke toko bangunan A gitu. Aku berangkat, dapat uangnya, balik, dan aku ekspektasinya bawa surat jalan mhm. dari pembelian kan akuntansi surat jalan kan gitu Jar ya, Iya, untuk verifikasi. Nah terus aku balikan ke Fajar ini Mas akuntansi sama surat. mhm.
Halo, halo. Halo Jar. Putus. Ya, Halo, halo. sorry, tadi agak nge-glitch. Nah, ketika aku udah nyampe, aku kasih kamu surat jalan sama kwitansinya. Bukti Yang transaksi. kamu lakukan langsung ngentri ke transaksi cash atau lewat PO? PO. PO kan? Ya. Nah, ini teman-teman paham ya, Kamila, Ferry, aku sengaja tak jalan lagi itu biar kalian ada gambar lengkapnya nih. Jadi tidak boleh ada akses langsung masuk ke transaksi kas. Ya, nggak bisa. Generate-nya harus Hmm. dari PO maupun hutang, piutang sama pembelian, ada 4 sumber. Nah, jadi memang walaupun ini mungkin usaha kecil, sebisa mungkin tidak bisa melakukan celah gitulah. Gitu. Jadi selalu harus ada trigger proses sebelumnya. Mm-mm. Gitu. Ya makanya Jadi, itu ada referensi di transaksi kas. Nggak bisa nah, langsung. exactly, benar. Nah, jadi ketika nanti ada kondisi kayak gitu, pembelian cash, pembeliannya itu tuh dicatat di belakang, ya kan? In arrear, terus ketika barang datang ada surat jalan, ada kwitansi, ada macam-macam, misalnya nanti disyaratkan yang lain, baru prosesnya lewat PO, terus pilih pembelian cash, terus nanti di-approve kan, Jar? Iya, betul. Kurang approve sih. Nah, di-approve, setelah di-approve, dia ketika di-save otomatis mencatat di Generate transaksi kas. transaksi cash. Nah, terus aku perlu konfirmasi lagi nih, nah, mungkin di bukan promosi, di emphasize. Ah, Cash itu, konfirmasi sorry. Cash itu semua transaksi keluar masuk uang, ya kan, Jar? Cash ya, in, cash out, betul. yang tipenya cash doang, atau yang gimana? Ya tadi semua kas masuk dan kas keluar dari 4 sumber tadi masuknya ke satu itu. Jadi itu kayak semacam endpoint-nya buat kas sih, gitu. Berarti even misal transfer pun dicatat. Bisa, bisa kas. Oke. Yang penting ada referensi tadi ya, karena kan pasti ada referensi transaksi kas itu. Ya harus, karena kalau nggak ada referensi nggak bisa masuk ke transaksi cash kan. Karena kan kamu Ya, nggak bisa langsung entry lewat, nggak heeh, dibuatkan proses dan mekanismenya untuk entry data manual ke transaksi kas, tabel transaksi. cash. Ya, tapi di transaksi kas ada posting buat ke jurnal. Tuh. Beda ini kan, itu beda. Ya, kalau posting gimana contohnya? Use case-nya gimana posting? Oke, posting itu cuma ada di transaksi kas sih, posting itu. Yang mana Nah, coba? transaksi kas itu kalau posting dia kan generate jurnal. Di sini ada jurnal nggak ya? Belum ada, Mas. Oh, kurang ini berarti. Lupa Makanya aku. kemarin Iya. aku kemarin tahu tadi pagi ya, tanya kamu yang ERD-nya, accounting-nya udah beres belum? Iya, iya, iya. Oh ya, mumpung ingat sih, kamu tambahin sih di sini. Kalau gini, Jar, kan kamu bikin accounting kan berkali-kali nih. Nah, Mm-mm. maksudku biar ini nggak berlarut-larut, ini udah akhir September. Kamu kasih contoh Ya, yang pernah dibikin, tapi kan kamu bikinnya kemarin kan lengkap banget tuh. ah, Yang di Solok itu kan complicated. mm-mm. Jangan dikasih semua, nanti tambah bingung arah-arah. Mana yang memang Yes. kontekstual dan relevan dengan konteksnya si toko apa ini Jaya Express ya, Sembako Express. Sembako. Sembako Express sorry ya. Karena kan ini kayak kayak trilogi kan jatuhnya, bener ya? Iya, mirip-mirip. Mirip Cuma trilogi versi loh. versi lightnya, Kenapa? versi lightnya. Ya, oh ini lebih kecil lagi, lebih lebih sederhana lagi dibanding trilogi. Iya, di sini nggak ada COA. Dia Oh ya jurnalnya wes, langsung anu. Kalau trilogi kan paling nggak ada enak COA. tambahan lah karena COA kan, tinggal diposting dong berarti. Untuk Pak, tiga COA nih gini. Caca. Bisa orang tahun karena harus nulis kan, Sabar. atau kampus merdeka. Iya, ada COA. Makanya jurnalnya tinggal ada kategori transaksi aja sih. Nggak perlu sampai ke COA. Sama dia referensinya dari apa. Tapi bisa sih Jar, soalnya Kamila ini kan jurusannya enterprise architecture deh. Oh, Ngurusi siap. ngurusi Itu. ERP gitulah dia. Oh, gitu. Kayak Bener COA ya, siap. Kamila ya? Eh, Nggak dulu deh.
kayaknya terlalu berat nanti. Iya, jangan Terus Mas. terus backendnya ada Ferry, siap lah mereka Pak. Siap ya? Rara juga ya. Tiap malam sampai candi. Front end kan tinggal copy paste jadi santai lah ya. Ya, Gus. Iya. Karena tinggal styling ya. Yang mumet back aja. Yoi. Ya sampai mana Oke ya. Sampai ini Jar, kamu kalau ada ERD yang sudah jadi dalam bentuk, maksudnya untuk konteks apapun accounting, Oke. sehingga kan kamu effortnya nggak banyak, tinggal kamu cepotin, oh ini nggak perlu nih, cowok nggak perlu. Terus apa lagi yang kompleks-kompleks itu kamu buangin, nah ini nih, kayak gini nih, gitu. Ada yang mereka langsung ada gambaran. Bayanganku gini sih, di minggu depan tuh kan sudah masuk Oktober. Nah, mereka udah mulai ini bener-bener develop. Ini kan kayak preparation kan. Jadi ngomongin sistem desain, flow, ERP ini penting. Karena aku pengen mereka bener-bener bisa fokus gitu loh, dengan model yang serialis gitu. Jadi setelah selesai di sistem desain, fokusnya ke development. Karena nanti terus dia udah development tengah-tengah gitu ya, di awal November, salah ini modelnya, ngeluh nanti Ferry. Iya benar. Itu nanti Ferry bisa nggak ngomong sama Kamila nanti. Orang-orang dan Di blog. Orang-orang langsung nomornya di blok. orang-orang di blok. Orang-orang hilang. Itu sih. Yes. Oke, mungkin tak cariin terus agak tak modifikasi supaya paling nggak bisa memenuhi kebutuhannya si Sembako Express sih sesuai alatnya. Iya, Mas. Apalagi kan kamu tahu Ya, betul finance. bisnis requirement-nya yang di toko Sembako Express. Jadi Oke. nah, gitu sih. Tolong dibantu di situ sih ya, teman-teman. Siap. Oke, nanti tak share ya. Harus tak modif dulu. Oke, siap. Bu Kamila, ada apa lagi Bu Kamila? Oh ya, ini Mas, nanya yang sales itu sistem distribusinya berarti sales langsung nganterin ke toko-toko gitu atau gimana? Jadi ada nggak langsung sales ya yang sales itu sales di sini itu sales admin yang ngurusin di penjualan. Nah, untuk actionnya sales ini selain untuk ngurusi di transaksi penjualan itu juga untuk ini apa mendistribusikan armada. Jadi yang bagian pesuruh armadanya itu ngomongkan supir ini kamu jemput di sana ambil di sana ya itu domainnya sales. Nah itu kan udah kan kemarin yang dari penjualan itu milih armada itu kan. Oke, berarti udah benar Ya ya. itu domainnya sales itu. Sales itu di Jar, Ya. pertanyaan. Berarti ada milih armada gitu. Itulah bikin kamu harus punya overview tentang utilisasinya armada tersebut dong. Jadi lah malah kayak salok ya. Nggak sampai kayak gitu. Terus Jadi mungkin ini Karmada kan sudah ada masternya kan kemarin. Udah. Nah itu tinggal dikasih semacam satu kolom buat status itu used atau not used, terpakai atau tidak terpakai. Nah nanti ketika si sales ini nge-select armada itu mengubah status armadanya menjadi use gitu. Atau apalah nama pokoknya dia untuk nandai dia armada ini terpakai. Nah selama armada ini terpakai dia nggak bisa dipilih. Nah ini following up questionnya gini, kalau di hari yang sama nih actualnya sales itu kan ngomongnya SO kan, per SO kan, bener ya? Iya. Bener ya Jar? Tolong dikonfirmasi. Ya. Oke, per SO. Nah SO itu akan solid relasinya terhadap satu armada. Berarti lah aku ada SO A atau SO 1, tak assign ke armada 1, armada SO tersebut walaupun utilisasinya masih ada, nggak bisa ditambahin untuk SO yang lain kan.
Karena Iya, iya. misalnya ki aku duwe Garuda apa sepeda motor sing gede nggone nobake apa Ya Garuda menarik, apa menarik. Ya bener Tosa sih. ya. Ya benar. Tosa. Nah, SO-ne mek nggawa semen sasak misalnya, beras 1 kilo, 5 Ah, kiloan lah. Kan ya, satu SO itu. ya betul. Karena si pembelinya beda nih. Lah masuk Ah, aku ngirim 5 kilo tok, gawe Tosa ya ngono iku. benar-benar. Heeh. Nah, Oke, oke, itu oke. brother. Ya sih. Jadi Makanya apakah harus sophisticated kayak Salok? iya Tidak kayak pastinya. ya pastinya enggak. Tapi gini, menurutku gini, mudahnya gini. Ini dikasihkan ke mereka sebagai local wisdom. Mbak, Pak, sampean kira-kira dewe. Lek misal ukuran Tosa ta opo lah mereke kuwi, iku cukupe piro? Sehingga kita nggak solid SO ini kemudian nempel ke Garuda lagi. Armada tertentu. Karena lek misal utilisasi kan kita harus tahu tuh, ribet nggak? Ya, harus ada pengaturan volume, pengaturan berat. Wah, ruwet nggak? Iku Betul malah lah. jadi salok nggak? Jadi salah kan? Arek-arek roaming nggak harus Jarbarna ya, Iya, iya, jelaskan nggak? iya. Saya Jadi salok. coba hindari itu sih. Jadi gini aja. Armada tetap ada ya. Master Armada tetap ada. eh Mungkin status tadi nggak jadi. eh, jad- jadi ketika pilih Armada itu bisa multiple. Tapi gini, kan di status penjualan tadi ada status ya. Nah itu dilingkan ya. Jadi ketika ada perubahan ke status selesai, itu dia melepas SO yang ada di Armada. Jadi Armada ini kayak semacam apa ya? eh Real time anu gitu. Ketika ada dia ada SO yang pending, dia nyangkut di armada ini. Ketika selesai dia dilepaskan. Jadi armadanya pasti ada ini, ada informasi dia lagi pegang SO apa aja gitu. Nah, itu lebih sensibel. Jadi, Hmm. misalnya aku salah satunya. Sorry, Kamila salah satunya lah. Kan biasanya salah satunya cewek. Aku sales kurirnya. Terus biasanya kita ngobrol, Mas, iki ono orderan 10 Mas. Gitu, misalnya. Hmm, hmm, Sampeyan go kabeh apa ora iki? Misalnya. hmm. Ning dia itu, oh gini. Ya wis tak gawani. Itu tak gawani, sisanya ojo, gak cukup misalnya. Ya, Nah, itu kan bisa didiskusikan. Nah, maksudku ini nanti yang dinaratifkan gitu oleh kamu ke project owner-nya. Di yes. sistem wise ini nggak ngelok yang one to one relation kayak begitu. Oh, ya Jadi betul. armada tersebut bisa kita kasih allotment Banyak. lah, Ya, masukin banyak SO, so tapi nanti ketika misal selesai dikirim itu bisa ya lepas. dilepas ya. Nah, jadi otomatis ngelepas dari armada itu ketika status Statusnya SO selesai. itu lengkap, Ya, selesai. Nah, betul. pertanyaannya gini sekarang, following up questions-nya. Yang menentukan mekanisme untuk mengupdate CSO itu sapa? Sales yang mengirim barang Heeh. atau sales adminnya? Oh, sales admin sih. Jadi mungkin Berarti berarti ya guys, so iki berarti armadane lek wis kadung dikei, nggak heeh, akan di tengah jalan itu akan lepas SO-nya. Ngenteni lek wis mari kabeh komplit, balik ning toko, heeh, menyetorkan laporan ke Kamila sebagai sales admin di heeh. entry. Ya, Ngono. eh bisa begitu. Tapi seharusnya sih kalau secara operasionalnya mereka kayaknya udah tahu sih kalau armadanya udah jalan pasti lagi bawa SO itu sampai kembali ya mungkin itu sih. Cuman ini difasilitasi by sistem. Maksudnya gini lah, misal SO itu sudah ada, karena Heeh, gini kok, karena khawatir kita kayak false positif gitu lah. Sorry, ya false positif. Eh, karena tadi kan statement pertama premisnya armada boleh dikasih berapapun SO, kan ya, begitu. selama muat. Nah, selama muat. Tapi kita nggak punya ukuran SO armada ini udah jalan apa tidak, Mm-mm. gitu. Framingnya sebenarnya aku ingin mengarahkan apakah kita perlu bikin spesifik view, aku nggak ngomong apps ya, formnya bebas mau PWA mau web whatever untuk armada.
ngasih update misalnya. Tapi lah dirasa iki ribet, ya gak usah. Tinggal bagaimana kita ngatasi, cari work around-nya, biar kita tidak banyak effort. Misalnya duitnya gak akeh project iki Jar, misalnya. Ya. Let's talk about money, right? Misalnya. Idealnya kan harusnya orang Salesforce-nya atau kurirnya bisa ngasih konfirmasi secara near real time atau bahkan real time. Ya. Gitu. Forms-nya bebas lah, mau app, mau PBA, mau whatever, tapi specific view for courier misalnya. Tapi kan nanti kejauhan. Ya toh, pasti kejauhan nanti. Jangan kayaknya ya. Benar. Tapi kita harus tahu betul secara sistem. Kok backfire ke kamu nanti, Jar. Nah, ketika ini selesai di deliver, kan kalian yang support di maju. Mas, lagi ini piye, Mas? Lagi armadanya wis budal tapi sesok di entry terus ya, Mas. Barangnya seneng toko kan, awakmu wis budal. Tadi kan premisnya armada bisa ditempeli SO berapapun. Nah, saya saat ini anyar garu lah ternyata Mas Bejo wis budal mana ya? 10 menit yang lalu. Di entry wae kan balik. Iya. Udah Mas Bejo tekan ngendi? Tekan jetes, balik Mas. Iya sih. Nah, sing kari ya Mas. Nah, gitu kok. Ya belum ada kontrol sampai situ sih. Ya masih harus mengandalkan SOP-nya mereka sendiri. Pertanyaannya, perlu dikontrol atau tidak? Requirement tidak menceratkan itu tidak dikontrol, ya suwes bablas wae. Gak usah deh Pak, kayaknya. Ya, biar mereka ngatur sendiri aja. Kalau misalkan terlanjur di ASN ya urusannya mereka ya. Suruh masih mau drivernya suruh balik atau SO-nya ini dipindahkan ke driver lain. Ya. Atau lah nanti biar ada kalau ada perlu kontrol ada project yang kedua lah ya. Iya. Kamila Ferry bagus, Dinda siap bantu Pak, asal ada uangnya ya. Bener ya Kamila? Bantu Pak. Masih gas. Cek ono proyek mana loh Jar? Proyek Connect ya, teleponnya Connect ya. Wah, mabuk lele pada Connect. Mabuk ya. Mabuk, ojo sih ya. Mabuk kan kayak prototyping. Kau iso nomormu sing diblok kok karo Kamila. Wow, dulu. Teror ya. Klien nih gak mari-mari. Ya wes jelas ya. Kamila jelas ya? Iya, jelas Pak. Berarti nggak perlu itu ya, update dari sales tadi, dari kurir. Sebentar Kamila, tadi kemarin tuh kamu sempat present ada tracking tuh di mana ini? Armada tracking, tracking bareng loh, Jar. Ngeri ya. Ada map kemarin aku makanya. Iki opo-opoan. Kok ngeri ya? Terus kayak enggak usah. Saya bener kan ya? Ada tracking kan Kamila? Iya, ini Pak. Iya, ada tracking. Nah, itu perlu gak, Jar? Kayaknya nggak perlu sih Mas. Perlu deh. Karena karena tadi ada ketutupan sama SO. Trackingnya ya nomor SO-nya itu aja. Di ininya. Gak usah nomor tracking sendiri. Berarti kan status ini tuh atau status SO-nya itu ini lengkap apa belum gitu toh? Ya lengkap belum. Sudah deliver atau belum? Kalau deliver akan ngelepas SO-nya di kendaraan itu. Iya, aku agak trauma kata-kata nomor tracking soalnya. Trauma bulat ya. Oke. Gak usah itu nomor tracking. Pakai nomor. Ini nggak usah berarti. Tanggal kirim ada ya. Oke. Kok karo iki Jar. Apa Fer kemarin yang kita diskusikan Fer IRD itu? Wah, sebelum ke IRD Mila ada lagi nggak? Ini Pak yang kemarin stok good receipt itu stok. Nah ini. Nah, Jar, stok masuk ini kan masih generic proses. Iya.
Nah, ini lagi-lagi kalau kita ngomong best practice itu kan ada proses GR ya. Karena Heeh, warehouse ledger, kan GR kan, GR dulu, baru heeh, dia akan ngupdate stok dan sebagainya. Terus ada mutasi stok dan sebagainya kan. mm. Nah, di sini tuh nggak spesifik gitu. Stok masuk ini apa prosesnya gitu. Eh, Kita perlu proses GR atau gimana? Nah, aku pengen tahu dulu dari requirement-nya. eh, Toko apa gitu, Bang? Sembako Epses. GR-nya mungkin light ya, semi ya mungkin ya. Jadi Ya, nggak harus yang sophisticated level ya, tapi kan ya harus ya. ada prosesnya. Kalau terkait stok masuk stok keluar kan ada proses sebelumnya ya. Dia masuknya ke situ itu dari mana. Nah, cuman yang perlu ada itu approval ya. Kemarin udah tak jelasin di stok masuk itu ada approval. Nah, eh, approval ini fungsinya buat eh, apa, merekodkan jurnal ini, jurnal stok gitu sih. Jadi kalau dari apa transaksinya SO misalnya, SO kan nanti larinya ke stok keluar ya. Nah, stok keluar ini di generate pas simpan, tapi statusnya itu masih draft gitu. Hmm. Nah, baru ketika approve, baru itu kayak semacam postingnya akunting, tapi ini versi versi gudang gitu. Nah, itu approval itu. Tapi itu benar nggak? Ini penjualan kan. Ha, Kalau pembelian gimana? Kita nambah stok. ya dari pembelian, Pak. Terus dari pembelian nanti prosesnya ngalur kemana? Coba ada nggak? Pembelian ke stok masuk. Kemarin udah kan, Kamila yang stok masuk. Ini. Nah, ya itu. Jadi Berarti ada nggak ada proses GR berarti. ya ini JR-nya approval gudang itu. Karena kan tadi PO ya, PO itu kan admin ya, hanya admin. Nah, approvalnya juga admin. Ini approval yang tadi itu approval PO aja. Nah, ini approval gudang itu ada sendiri. Ini untuk Oke, merecord ke jurnal gudang, jurnal stok oke, gitu. oke. Kita tak rewind sedikit. Nah, tadi kan Yes. kita bahas pembelian yang modalnya modal cash. Ah, Disepakati bahwa administratif recordingnya di belakang, kan begitu. mm-mm, Ya kan mulai dari PO sampai ke belakang itu. Nah, bayarnya hutang itu nyatat dulu atau gimana? Karena eh khawatir gini, misal dia eh, lah itu hutangnya itu kan kamu bayar apa namanya? Sorry, bingung. Oke yes. gini. Like PO hutang itu kan kamu harus kirim PO-nya dulu sebenarnya ke supplier untuk jaminan memang kamu mau beli barangku nih, walaupun hutang. Kalau cash itu trust value-nya itu kamu bawa uang, makanya kamu bisa catat di belakang, Iya betul. ya toh. Nah, Iya. bayangkan ini kita belum ada relation as a vendor dan partner lah misalnya, bener-bener orang baru nih. Piye caranya dia percaya oleh ono, lah ini bakal tuku barang teko terus dibayar. Kan pegangannya PO kan. Ya. Oke. Nah, Jadi bikin PO kan. Nah, pas bikin PO, itu kan nanti langsung masukkan stok, loh, bener ya? ya. Nah, barangnya belum diterima, bos. Tapi stoknya harus diupdate, walaupun ada approval loh. Nah, itu fungsinya draft itu. Jadi tadi kan PO ya, PO tadi terbit selain generate kas maupun hutang sesuai transaksinya itu juga generate stok masuk, tapi yang satunya draft tadi. Nah, status draft ini belum bisa dianggap barang masuk ya. Itu kayak semacam pending stok gitu yang sebenarnya udah pesan barangnya, cuman barangnya bermasuk gitu loh.
Nah, approval ini fungsinya ini untuk kayak posting semacam postingnya gudang. Jadi ketika approval akan merecord benar-benar merecord nambah stoknya di barang tersebut gitu. Jadi kalau masih draft itu kayak masih pending stok tadi ya. Dia sudah ada recordnya tapi belum diakui stok bertambah. Jadi stoknya di master barang itu masih stok sebelumnya. Lalu ketika approval selain menambah stok di barangnya juga menambah record transaksi stok masuk. Dari user personanya beda apa akan di-handling admin juga, Jar? Ada user gudang, kan ada 3 role kan, admin, gudang, sama sales. Nah ini domainnya gudang untuk ini. Oke, berarti proses GR-nya itu sudah ada. Mungkin bahasanya bukan approval, Jar. Jadi lebih kayak mengakui stok kan, karena dia ada pending stok. Ya. Jadi dari pending stok, berarti dia harus punya list ya kayak list gitulah. Melihat pending stok. Yang pending stok ini datangnya dari pembelian pastinya. PO ya. Nah, PO kan. Ketika barang datang masuk, dia sebenarnya melakukan good receipt activity. Tapi dia nggak ngentry kan. Tinggal pastikan oh ya PO nomor sekian. Ya. Barangnya opo, suppliernya opo, misalnya di situ. Kalau mau detail, kuantitinya dicek oke, baru dikonfirm dia akan langsung mencatat di stok itu kan. Ya. Akan nambah stok. Nah, kalau itu make sense. Masuk itu aku sepakat kalau itu. Berarti ada draft itu maksudnya pending. Draft itu pending stok. Tetap dicatat sebenarnya. Ya. Tapi sebagai pending stok. Pending stok. Tapi stoknya punya beberapa status dong. Apa ya stoknya? Stok type-nya atau stok status type-nya? Draft sama post. Posted. Iya, post. Ya, terserah, pokoknya ada 2 itu. Draft sama receive atau jangan receive, nanti kalau yang keluar out. Gitu. Berlaku di penjualan juga ya. Mungkin penjualannya sudah tergenerate transaksinya, tapi belum tentu barang itu langsung keluar. Jadi masih ada pending barang dan belum ngurangin selama dia belum diposting gudangnya. Ono hal yang lebih standar, Cor. Lali apa tapi? Yang gue tak golekane lah. Oke. Apa itu, Pak? Di simplified. Enggak, maksudnya bukan draft gitu istilahnya. Ada pending stock terus apa mana lah. Transi kayak gitu. Itu kan zone kalau gitu ya. Kalau itu ranahnya logistik sih. Ada staffing, stripping. Iya, makanya kayak saya. Oke, gue kesuai nih. Tadi nangkep aku. Oke. Nah, kondisi untuk retur gimana kalau ada retur? Retur ya sama, Pak. Kan apapun transaksinya kan pasti lewat admin ya. Jadi gudang itu pasti step kedua setelah admin. Jadi triggernya pasti dari admin. Bukan, maksudku gini, ini lebih ke proses dulu, bukan ke user personanya. Kalau tadi untuk incoming stock atau good receive, incoming stock yang betul incoming stock masuk, itu kan prosesnya dari PO pembelian, ya kan? Terus issuing stock itu dari penjualan, benar toh? Betul. Nah, untuk issuing stok yang lain itu kalau ada barang retur, kita kembalikan nih ke supplier. Nah, kan nggak bisa kan kita pakai proses penjualan atau pembelian kan. Ada proses sendiri Kak untuk yang issuing stok ketika dia retur? Ada proses retur. Coba ke atas.
Ya itu retur dari nomor Oke. pesanan, jenis pengembalian, retur uang atau retur Oh, ini barang. pelanggan ya. Kalau Apa, ini Pak? kan malah incoming stock, bukan issuing stock. Ya ini retur yang dari penjualan kan, Pak? Itu pesanan SO kan sales order, penjualan tadi. Iya, retur penjualan. Pembelian, misalnya kamu beli apa gitu, terus kalau Oh, ada quality issue gitu kan, kamu kembalikan misalnya. Sebentar. Itu masuk yang sini juga. Ada belum nggak ya? Ada belum? Belum Mas. Baru yang Retur PO belum ada. Mending jadiin satu, tinggal nanti pilih referensinya aja. Either itu SO atau PO, biar gak banyak bikin Menu. proses. oke. Menu. Berarti ini samakan tapi Outcome-nya yang beda tapi ya. Kalau retur SO itu bisa nambah, pasti nambah tapi bisa kurang bisa enggak. Tapi kalau pembelian pasti kurang. Pasti Stok ya. kurang. Iya. Stok. Ya, dari sisi stock overview-nya, kalau Sebenarnya PO itu berkurang, kurang. kalau SO bisa berkurang, bisa nambah. Maksudnya itu nggak semua dengan total amount-nya. Misalnya SO-nya 100 gitu ya. Ya, Ternyata yang diretur oleh pelanggan itu 50 gitu kan. kalau Nah, itu kan nggak balik kondisi yang seharusnya. kamu catat aja daripada lupa. Kalau PO pasti kurang. Kalau SO itu bisa tambah bisa kurang. oke, bentar, Mas. Kalau PO pasti kurang. Karena kalau pembelian nggak mungkin nambah. Maksudnya itu bisa kurang dari yang seharusnya ya. Ya, Ini lebih kurang kan dari seharusnya. referensinya kan SO, tapi kalau dari stok balance-nya pasti tambah Pasti tambah kalau SO. kalau SO. Cuman nggak sesuai dengan referensinya. Hmm. Kayak tadi aku bilang kalau SO-nya ngomong 100, tapi yang defect atau ada masalah quality 50 kan balik 50. 40. Nah, balance stoknya nambah tuh 50. Hmm. Nah, tapi kan ada yang nyantol tuh di SO-nya, karena SO-nya ngomong 100. Nah, maksudnya Fajar tadi itu, bisa kurang, bisa nambah terhadap reference prosesnya. Nangkep ya, Kamila? Belum, Pak. Belum. Kalau PO Bagian mana yang belum ketangkep? Kalau PO purchase order itu kan kita beli barang. ya Kita bawa barang nih, bawa barang balik. Tapi ternyata waktu sampai gudang kan tadi awalnya 100. Waktu dicek oleh gudang, oh ini ada defect 20. Berarti kan yang asalnya 100 kita kembalikan 20 kan. Berarti kan berkurang. Kita cuma ada 80 karena yang 20 dibalikin lagi ke vendor, ke supplier gitu. Itu yang dimaksud berkurang. Kalau PO pasti berkurang. Kalau SO kenapa bisa berkurang bisa tambah? Itu kalau penjualan kan asalnya kita ngurangin barang kan untuk dijual. Berarti kan stoknya kita kurang. Terus waktu retur, berarti kan si pembeli ini balikin barang kan. Dari sisi kitanya kan nambah karena dibalikin barangnya. Nah, itu yang dimaksud bisa nambah. Nah, bisa kurangnya itu ketika kita balikin lagi. Itu. Apa masih bingung? maksudnya ketika balikin lagi itu gimana, Mas? Ya tadi sesuai jenis returnya kan bisa retur uang atau retur barang lagi. Yes. Nah, kalau retur uang kan berarti kita nambah aja, nggak ada ngurangi karena ya si pembeli nggak mau, maksudnya pembelinya mau balik uang bukan balik barang. Gitu. Kalau balik barang lagi, berarti kita harus ngurangi lagi. Iya, oke, paham. Tuh. Makanya bisa nambah bisa kurang kalau SO. Gitu Paham. sih. Paham ya? Iya, sudah paham. Oke. Yang lain paham? Nanti Kamila doang yang paham. Waktu Kamilanya ngeblank nggak ada yang paham semua. Paham kok, Mas. Oke. Aman. Dinda gimana, Dinda?
Lumayan yang mana? Lumayan Jadi kan ya. nggak 100% ini. Yang nggak lumayan bagian mana? Oke. Gitu ya. Terus Wah, front end mah leha-leha, tinggal nerima data. Back end copy ya. paste dari UI UX ya. Iya, copy paste tok. Back end ya gue teliti. Salah urusannya stok uang Oke. pas di audit lu kok minus. Gitu guys. Apalagi Kamila? Udah sih Pak, tadi kan nanya yang soal itu garansi barang kan tadi udah ditanyain. Yang retur dari kitanya ke supplier itu tadi kan udah ditanyain. Terus yang update dari sales tadi juga udah ditanyain sama Pak Syafi'i. Jadi ya insya Allah aman sih. Oke. Mungkin review dikit ya. Berarti ini perlu ditambahi jurnal tadi ya Mas? Ya, jurnal. Tak jelasin dikit ya terkait jurnal. Jadi jurnal ini dia finishnya, muaranya ya. Muara kan bener kan? Yang pucuknya. Nah, jadi semua transaksi itu pasti larinya ke jurnal. Hutang contohnya. Hutang itu selain ada record hutang, itu juga record jurnal. Terus kas itu juga ada record jurnal. Jadi semua transaksi ya, empat tadi sumber tadi itu pasti lari ke jurnal. Gitu sih. Jurnal yang ini jurnalnya tanpa COA ya. Jadi mungkin isinya nanti tinggal ini aja, apa namanya, kategori transaksi. Terus mungkin untuk debit kreditnya tinggal ini aja, apa nama transaksinya gitu aja. Misal kas musuh hutang gitu, itu aja tanpa COA. Pernah tahu bentuknya jurnal apa belum? Belum. Nah, Oke. tunjukin Jar. Aku tak nyari. Ojo solok lo ya. Kok kaget ada lo kok ngene. Bentar. Contoh jurnal tak cari sing rada simpel. Bentar. Wah, contohnya kompleks banget deh. Finance kan memang kompleks ya. Iya, nyimpulkan finance itu rada susah mudah. Nikahilah orang finance. Biar simpel saja. Hah? Nikahilah orang finance. Oh, kode. Aduh, mana ya? Si rada. Coba nih image. Open link in YouTube. Tak share screen ya. Oke. Contoh aja sih. Tahu nggak? Lihat nggak? Udah kelihatan. Nah, jurnal itu kayak gini. Nah, satu baris ini satu jurnal ya. Satu jurnal. Nah, jurnal itu strukturnya itu debit kredit.
debit itu nambah, kredit itu mengurang. Ya tapi salah juga sih kalau asumsi kayak gitu. Gimana ya? Eh jadi mungkin gini aja, patokanmu dari kas. Dari kas ketika debit berarti ada penambahan, ketika kredit berarti ada pengurangan. Contohnya gini, ini kas posisi debit, berarti ada kas masuk, musuhnya modal awal. Nah ini mungkin diganti nama transaksinya dia dari mana. Misalnya tadi kan ada penjualan kas tadi misalnya gitu. Nah penjualan kas tinggal dicatat kas debit kayak gini, terus musuhnya kredit itu penjualan. Tinggal penjualan strip nomor SO berapa gitu di kredit. Kalau misal hutang kan berarti nambah kas ya hutang. Enggak deh. Ya bener sih, kan bayar. Ya, pokoknya patokannya dari nama kas saja. Kalau kas berarti debit tambah kas kredit. Nah, ini kas kredit nambah. Nah, di debitnya apa? Peralatan, perlengkapan. Ini mungkin karena kasnya di kredit mungkin pembelian ya yang cocoknya atau hutang, bahan hutang. Gitu sih. Kalau mau buat simple tanpa COA. Bentar Mas, masih nggak nangkep. Sekarang ya ini anunya finance soalnya. Bagian mana yang nggak nangkep, Kamila? Biar Itu nanti tadi Fajar yang bisa refresh. Oke. Apa? Debit itu tadi yang debit itu yang uangnya masuk apa keluar? Debit itu yang masuk, Mm, kredit itu yang keluar. mm. Nah, jadi ketika ada yang masuk, kas masuk gitu misalnya, itu berarti jadiin di debit. Nah, kreditnya apa? Nah, itu lawannya dia masuk itu karena apa? Misalnya masuk karena ada penjualan, berarti debitnya kas, kreditnya penjualan, ditambah nomor referensi SO-nya. Nah, terus jurnal ini sistemnya balance ya. Maksudnya balance ini debit sama kredit itu harus sama, harus seimbang. Jadi nanti totalnya ketika ditotal itu debit sama kredit pasti sama nilainya. Jangan sampai jomplang. Kalau jurnal. Nah, ini contohnya ada kas di debit ketika ada pendapatan ya, lawannya pendapatan. Tuh. Terus ini ada kas kredit keluar ketika ada gaji. Ketika bayari gaji kan kita keluar kas. Oh, berarti di kredit. Nah, kredit ini musuhnya apa? Maksudnya dia kas keluar itu karena apa? Misalnya, nah ini ada pembayaran gaji, berarti masuknya gajinya di debit. Akhirnya balance dua-duanya, kredit sama debitnya. Gitu sih gambaran kasarnya kalau jurnal. Oke. Mungkin nanti kalau udah sampai finance, silahkan tanya-tanya lagi, tak jelasin lagi terkait ini masing-masing transaksinya. Saya juga agak bingung sih jelasin sama yang non accounting, orang non accounting. Aku bisa accounting ya mergo solok kayak. Asyik. Mungkin tambahan sedikit kali, Fajar sama Kamila. Ya. Semua activity di bisnis proses atau di organisasi atau perusahaan itu kalau dalam ranah atau dalam konteks finance itu mengacu pada kas. Apa yang tadi kan kita obrol di awal, kas itu bisa mencatat baik kas itu kan sebenarnya alur uang masuk, alur uang keluar. Nah, contoh misalnya yang di sini tanggal 31 Januari gitu ya. Nah, aktivitasnya apa? Kita bayar gaji gitu. Nah, karena dalam konteks kas itu kita mengeluarkan uang yang ditaruh di debit itu beban gajinya.
kasnya yang kita mengeluarkan. Jadi bahwa kredit itu kita punya hutang, itu benar. Debit itu kita punya ada uang kayak masuk gitu kayaknya. Karena setiap aktivitas harus direlasikan. Beneran aktivitas ini tuh ada di kas. Makanya tadi wajar kas tetap harus ada transaksi. Nah, semua transaksi kas ada reference terhadap aktivitas-aktivitas itu tadi. Bayar gaji, terus kemudian ada penjualan, ada pembelian, dan sebagainya. Bayar Kayak hutang, gitu. terima Nah, kasih. contoh lain, tanggal 20 Januari, itu kan kita ada pendapatan, berarti kan sales ya. Ya, Nah, sales itu dianggapnya sebagai kreditnya. Kenapa? Karena kita ada uang masuk. Dari saya tadi kan debit kita dapat uang nih. Sehingga cash dicatatkan 10 juta, pendapatannya kredit 10 juta. Jadi selalu plot. Ada aktivitas ngomong, kita dapat uang 1M, beneran tak dapat 1M. Di kas harus ada juga bilang 1M. Nah, ini contoh yang tanggal 20. Kayak gitu. jadi setiap Sehingga, aktivitas ada lawannya gitu sih. Ada nah jenis. lawannya adalah kas. Benar. Nah, Nah, ujungnya mudah, nanti itu kita ngomong ke PNL sebenarnya. Profit and loss dan balance sheet terakhir. Cuman di sini kan very, very light version. very light Jadi ya. kita nggak ngomong PNL sama balance sheet. Bener aja ya? Ya, nggak sampai situ dulu. Yang penting debit kreditnya sama dulu aja buat untuk Benar. jurnalnya. Nanti bisa ditarik Nanti dari itu sih. project stage kedua, ketiga, dan keempat lah kira-kira aja ya. Amin. Iya. Yes. Menjawab gak kira-kira Kamila? Iya, mulai paham. Berarti kasnya kalau misal di debit berarti dia kas masuk. Tapi kalau kasnya di kredit berarti keluar. Exactly. Betul. Pinter banget Kamila. Thank you, thank you. Nah, ini yang dari contoh ini tanggal 15 ini kenapa kok ada 3 baris ya? Itu mungkin bisa saja terjadi dalam satu activity itu ada 2 sub activity. Misalnya kalau kasusnya ini ada pengeluaran ini. Nah, pengeluarannya bisa beli peralatan dan beli perlengkapan. Jadi digabung selama masih satu activity ya. Nah, tuh kenapa kok ini ada 3. Pokoknya yang penting debit sama kredit itu harus sama, harus balance. Oke. Ini contoh jurnal nanti tak kirim ya habis ini. Yang ini. Oke, Mas. Gitu. Menarik ya. Jangan yang kompleks dulu, nanti mumet. Iya, ini sudah mumet, Mas. Apalagi belum mana nih. Belum mumet, ini masih sederhana. Kok ada reklas? Dari kelas Kok nanti gak semakin podo di jurnalnya mesti error ya. isi akuntansi tok sing apa PO tadi lek diwai kayak proses request dulu, HO approval dulu, SAP level. Ya, jadi kita nggak perlu sampai kompleks banget sih. Yang penting bisa paling enggak itu bisa ngebantu bisnisnya mereka tuh. Karena mereka juga orang-orang yang belum terlalu melek teknologi ya. Nanti kalau kita kasih langsung kompleks malah nggak dipakai nanti akhirnya karena terlalu sulit. Nanti pakai kertas ya mas atau coret-coret tadi. Itu kita Ya, itu coba. jebakan Nah, banyak pengusaha di Indonesia yang kemudian nggak bisa berkembang karena tidak nggak mindsetnya nggak mau ini gitu. Kita harus benar. mindsetnya dulu. Nah, sistem sebagus apapun kalau nggak dipakai ya apa gunanya gitu. Gitu guys. Oke. Berarti ini nambah jurnal sama retur buat yang PO.
Returnya jadiin satu aja nanti sama retur ya retur SO cuman dibedakan ininya POSO. aja. Ya, POSO sama actionnya di stok. Tadi kan masih ingat kan yang SO bisa kurang bisa tambah, kalau PO pasti kurang sama jurnal ini tadi. Itu aja nanti tambahnya. Oke, udah sih. Insya Allah. Oke. Mungkin dari Ferry atau Dinda atau Bagus. Ada yang mau ditanyain kah? Oh iya, Mas. Tadi mungkin menyambung dari Pak Safi tadi kemarin yang mau dibahas. Mungkin user ya, Pak, yang kemarin. Kan user Oh ya, di silakan Heeh. dikonsultasikan ke our lovely Pack Lead. Nah, user kan mungkin asumsi dari kami kemarin itu ada sales. Nah, sales itu Sorry tak Fer, kira tak itu. potong. Akan better kalau kamu present ERD plus-nya kemarin sih. Oh iya. Oke, Pak. Sebentar. Supaya Fajar langsung nangkep spot on. Wah, Ini apakah sudah terlihat? belum. Yes. Oh, sudah. Oke. Nah, ini usernya itu kemarin beda tabel gitu, Mas. Kalau role-nya kan emang tak bisa, soalnya satu user itu satu role itu bisa digunakan banyak user kayak gitu. Nah, Ya, terus ada employee. Nah, terus aku tadi kepikiran kalau misalkan yang punya akses di aplikasi kan cuma employee aja. Intinya staff yang ada di aplikasi. sistem ini kayak gudang, admin, sama sales. Jadi nggak ada orang luar. Nah, mungkin kalau saya kepikiran itu jadikan satu aja. Nah, kemarin itu asumsinya kalau dipisah itu saya kira itu ada di luar staff. Mungkin nanti ada sales yang keliling yang di tracking itu. Kalau gitu gimana, Mas? eh ya sih, ya user ini yang operasikan employee ini mungkin nanti dibutuhkannya itu adalah yang driver sih. Karena kan armada ada relasi driver ya. Nah, sedangkan driver ini nggak punya akses di aplikasi gitu. Dia cuma pencatatan sih untuk driver ini. Untuk selain driver mungkin apa ya, sales juga punya akses sendiri di user. Ya, berarti yang Admin di user punya sales, sendiri. admin, sama gudang aja. Jadi Iya, sama-sama staff. Heeh. ya itu semua itu employee. Mm-mm. Itu data employee. Kalau yang pure employee non user itu driver aja deh kayaknya. Yang dia yang dia relasinya itu ke armada sebagai Mm-mm. driver. Oke, oke, Mas. Gitu sih. Oke. Udah paham sih. Berarti Oke. kesimpulannya tetap dipisah ya. Jadi karena ada employee yang tidak perlu user. Ya ada employee yang nggak perlu user, Mm-mm. berarti dipisah aja. Atau mungkin tetap ada employee, ya hitung-hitung buat datanya mereka. Karyawanku ini ada berapa sih? Misalnya mau masukkan kuli pangkul atau yang ya dipisah sih. Yang Mm-mm. employee bener-bener employee non user ya. Datanya. Berarti khusus data employee sendiri, terus nanti tidak semua employee itu punya akun Ya, gitu user. ya. Ya kalau user sudah pasti employee. Kalau Heeh. employee belum tato user. Dia user. Oke, aman, Mas. Oke. Ini udah jadi RD yang ini. Ini udah sih, Mas. Tapi ini perlu direvisi juga kemarin. Oh, sama tambahan Ya. tadi ya. Tambahan tadi. Nanti kita kerjakan lagi. Wow. Kayak apa jenenge? DNA. DNA atau mind map, Cer? Apa? DNA atau mind map? Main web. Balsamic. Powerful tool. Andalan tak mereka.
Oke guys. Ada yang lain? Ferry, Dinda, Bagus. Mungkin dari saya udah cukup sih, Pak. Oke, thank you Ferry. Bagus, Dinda. Anything else? Oke. Gus, are you there? Tidur, Pak. Habis bimbingan ya. Kayaknya. Ya wes. Kemarin masih sakit sih, Bagus. Oh, tetap jaga kesehatan loh, guys. Ini rawan nih. Jangan sampai ngedrop ya. Wah, ngedrop waktu mau deadline nggak. Biasanya malah gak fit ya. Oke. Stay safe. Oke. Pacar, thank you ya. Amar, thank you. Siap. Kamila, Bagus, Ferry sama Dinda. Thank you. All the best. Take Siap. care. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Oke. Duluan ya. Iya Mas. Oke.